Di sebuah kota yang terus berkembang pesat, berdiri deretan rumah sederhana yang sudah berusia puluhan tahun. Di salah satu rumah itu, hiduplah Gina bersama kedua orang tuanya. Rumah mereka tidak besar, dindingnya sudah agak kusam, namun disitulah setiap kenangan masa kecil Gina terukir. Gadis berusia 22 tahun itu dikenal sebagai sosok lembut, selalu mendahulukan keluarga meski dirinya sendiri sering mengalah. Sejak kecil, Gina terbiasa hidup sederhana. Ayahnya, Pak Rahmat, dulu seorang pegawai toko bangunan yang rajin, sedangkan ibunya, Bu Rini, mengurus rumah tangga sambil menjahit pakaian tetangga untuk menambah penghasilan. Kehidupan mereka memang pas-pasan, tapi Gina tidak pernah merasa kekurangan. Hanya saja, setelah krisis ekonomi menimpa usaha tempat ayahnya bekerja, segalanya berubah. "Gina, coba kamu cek jahitan ibu, apakah sudah rapi?" tanya Bu Rini suatu sore, sambil mengelap keringat di dahinya. Tangannya masih sibuk mengarahkan jarum pada kain yang sudah menumpuk di meja kecil. "Sudah bagus, Bu. Benang hitamnya tidak terlihat menyilang," jawab Gina sambil tersenyum. Dia memang terbiasa membantu ibunya, meski sebenarnya Gina ingin melanjutkan kuliah. Namun impian itu harus tertunda karena keadaan keuangan keluarga. Di balik ketenangan wajahnya, Gina menyimpan banyak kekhawatiran. Hutang keluarganya pada seorang pria kaya di kota itu kian menumpuk. Pria itu bernama Raka, seorang duda berusia 50 tahun yang dikenal sebagai orang terkaya di kota. Raka memiliki berbagai usaha, dari perhotelan, properti, hingga bank perkreditan. Di mata masyarakat, ia terlihat dermawan, sering menyumbang untuk acara keagamaan atau perayaan kampung. Tapi di balik itu, banyak yang tahu kalau Raka bisa sangat keras kepada siapapun yang menunggak pembayaran. Ayah Gina sudah lama meminjam uang pada Raka untuk biaya pengobatan adiknya yang sakit keras, ditambah biaya hidup sehari-hari ketika pekerjaan seret. Semula mereka yakin bisa mencicil, tapi keadaan tak membaik. Akhirnya, hutang itu semakin membebani. Malam itu, Gina duduk di ruang tamu yang diterangi lampu redup. Ayahnya baru saja pulang. Wajahnya muram. "MAH, Gin. Raka tadi mengirim orang suruhannya. Katanya besok ia sendiri mau datang menagih." Bu Rini terkejut. "Astagfirullah. Pak, bagaimana kalau dia marah? Hutang kita belum bisa dibayar." Gina menunduk, mencoba menenangkan hati. "Tenang, Bu. Kita hadapi saja. Lagi pula, Raka itu kan orang kota yang katanya bijak. Siapa tahu masih mau memberi waktu." Namun ucapan itu lebih terdengar sebagai doa daripada keyakinan. Gina tahu, reputasi Raka bukanlah orang yang mudah berbaik hati dalam urusan uang. Hari-hari Gina tidaklah selalu kelam. Meski sibuk membantu orang tua, ia juga pernah merasakan indahnya cinta. Beberapa tahun lalu, Gina menjalin hubungan dengan seorang pemuda bernama Noval. Noval bukanlah orang berada, bahkan ia sering diejek karena keluarganya miskin. Orang tua Gina saat itu tidak merestui, takut masa depan putrinya hancur jika bersama Noval. "Cinta tidak bisa dimakan," begitu kata ayahnya saat itu. Akhirnya hubungan itu kandas, menyisakan luka yang dalam bagi Gina. Sejak berpisah, Gina tak pernah lagi mendengar kabar Noval. Ia hanya tahu bahwa pemuda itu merantau ke kota besar untuk bekerja. Meski hatinya masih menyimpan kenangan, Gina memilih untuk menutup rapat-rapat perasaan itu. Hidupnya kini lebih banyak dipenuhi masalah keluarga. "Gin, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Ibu lihat kamu sering melamun belakangan ini," ujar Bu Rini, memperhatikan wajah putrinya. Gina tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Gina hanya ingin kita bisa melewati semua ini dengan baik." Pak Rahmat menghela napas panjang. "Andai dulu ayah tidak tergesa-gesa meminjam pada Raka, pasti kita tidak akan sesulit ini." Nada suaranya penuh penyesalan. "Sudahlah,
Yah, balas Gina lembut. Yang penting sekarang kita tetap bersama. Kita cari jalan keluar. Pelan-pelan. Di luar rumah, suara motor lalu lalang memecah keheningan malam. Gina menatap jendela yang mengarah ke jalan, seakan mencari harapan yang entah di mana. Dia tidak tahu bagaimana nasib keluarganya esok hari, apalagi jika Raka benar-benar datang. Hatinya diliputi rasa was-was, namun ia berusaha tetap tegar agar orang tuanya tidak semakin khawatir. Gina selalu percaya, setiap badai pasti berlalu. Tapi entah mengapa, kali ini ia merasa badai yang datang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan di malam yang penuh kegelisahan itu, Gina berdoa dalam hati, berharap Tuhan memberikan jalan keluar bagi keluarganya. Ia tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya akan segera berubah drastis, melibatkan masa lalunya, dan mengguncang seluruh kehidupannya. Di tengah kota yang ramai dengan gedung-gedung baru, terdapat sebuah rumah megah bak istana. Dindingnya menjulang tinggi, berpagar besi kokoh, dijaga satpam yang selalu sigap berdiri di gerbang. Mobil-mobil mewah keluar masuk halaman luasnya. Rumah itu milik Raka, pria berusia 50 tahun yang dikenal semua orang sebagai orang terkaya di kota ini. Nama Raka bukan hanya dikenal, tapi juga ditakuti. Ia memiliki jaringan bisnis yang merambah ke berbagai sektor. Hotel berbintang, pusat perbelanjaan, kontraktor besar, hingga bank perkreditan, semua ada dalam genggamannya. Orang biasa hanya bisa menyebut namanya dengan nada kagum, tetapi bagi mereka yang pernah berutang padanya, nama itu terdengar seperti ancaman. Raka sendiri berasal dari keluarga berada. Sejak muda, ia sudah terbiasa hidup dalam kemewahan. Namun bukan hanya warisan yang membuatnya kaya, kecerdasannya dalam bisnis dan sifat oportunisnya membuat kekayaannya berlipat ganda. Di balik senyum ramah yang sering ia tunjukkan saat acara publik, tersimpan sifat keras dan manipulatif. Raka pandai memainkan kata, menekan lawan tanpa terlihat kasar, sehingga banyak yang terjebak dalam jaringannya. Pagi itu, Raka duduk di ruang kerjanya yang luas. Rak bukunya penuh dengan laporan keuangan dan dokumen. Ia menyesap kopi hitam sambil menatap keluar jendela besar yang menghadap ke taman indah dengan air mancur di tengahnya. Di atas meja, ada sebuah catatan berisi daftar nama orang yang masih berhutang padanya. "Pak, keluarga Rahmat sudah 3 kali menunda pembayaran," lapor salah satu asistennya dengan suara hati-hati. Raka mengangkat alis, matanya yang tajam menyapu daftar itu. "Rahmat, oh, yang punya anak perempuan bernama Gina, bukan?" Asisten itu mengangguk. "Betul, Pak." Senyum tipis terukir di wajah Raka. Senyum itu bukan tanda kebaikan, melainkan perhitungan. "Menarik. Anak itu cantik. Aku pernah melihatnya saat mereka datang menandatangani surat perjanjian pinjaman. Gadis seperti itu tidak seharusnya hidup dalam kemiskinan." Asisten itu terdiam, tidak berani menanggapi. Semua orang di sekitar Raka tahu, sekali ia menginginkan sesuatu, ia akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Reputasi Raka di kota memang ganda. Bagi masyarakat umum, ia sering tampil sebagai dermawan, menyumbang untuk pembangunan masjid, membiayai beasiswa anak-anak pintar, dan hadir di acara resmi pemerintah. Namun bagi mereka yang berutang padanya, kebaikan itu terasa palsu. Banyak keluarga kecil yang jatuh miskin karena tidak mampu melunasi pinjaman berbunga tinggi. Sore hari, di sebuah warung kopi di pinggir jalan, beberapa orang membicarakan Raka. "Kamu dengar? Keluarga Rahmat terjerat hutang sama Pak Raka," tanya seorang bapak tua. "Ya ampun, itu berbahaya. Kalau tidak bisa bayar, habislah mereka," sahut yang lain. "Katanya sih, Raka ada maunya sama anak gadis mereka." Bisik-bisik semacam itu semakin menambah ketakutan keluarga Gina. Nama Raka tidak lagi sekadar simbol kekayaan, tapi juga bayangan gelap yang siap menelan siapapun yang lemah. Malam itu,
Ketika Gina membantu ibunya menyiapkan makan malam sederhana, pikirannya melayang pada sosok Raka. Ia memang jarang berinteraksi langsung dengannya, tetapi sekali saja berjumpa, Gina bisa merasakan aura dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Tatapan mata Raka seakan menilai dan memilikinya, meski tanpa kata-kata. "Ayahmu besok akan bertemu langsung dengan Raka," ujar Burini dengan suara cemas. "Ibu takut, Gin. Orang seperti dia tidak mudah diberi alasan." Gina menunduk, menggenggam sendok di tangannya. "Ibu tenang saja. Kita hadapi bersama. Kalau memang belum bisa bayar, ya katakan saja sejujurnya." Pak Rahmat yang baru masuk rumah menggeleng pelan. "Kamu tidak mengerti, Gin. Orang seperti Raka bukan hanya butuh alasan. Dia selalu punya cara untuk membuat kita menyerah. Ayah sudah beberapa kali melihat sendiri keluarga lain dipermalukan karena tidak sanggup membayar." Suasana meja makan menjadi hening. Hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring. Bayangan kehadiran Raka besok membuat mereka semua gelisah. Sementara itu, di rumah megahnya, Raka kembali menatap daftar hutang di tangannya. Ia menuliskan tanda khusus di samping nama Rahmat. Bukan hanya karena jumlah hutangnya yang lumayan, tapi karena Raka sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang. Seorang gadis muda bernama Gina. Di dalam hati, ia sudah mulai merencanakan langkah berikutnya. Hutang hanyalah pintu masuk. Keinginannya jauh lebih besar dari sekadar pelunasan. Bagi Raka, hidup selalu tentang menguasai bisnis, menguasai uang, dan kini, menguasai hati seorang gadis yang tidak tahu apa-apa. Dan besok, ia berniat memulai langkah pertama untuk menjadikan Gina bagian dari hidupnya, dengan cara apapun. Keesokan harinya, suasana di rumah Gina terasa lebih tegang daripada biasanya. Pagi itu, angin sepau-sepau masuk melalui jendela yang terbuka, tapi tidak mampu menenangkan hati yang cemas. Gina sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya, sementara ayah dan ibunya duduk di ruang tamu, tampak gelisah menunggu tamu yang sebentar lagi akan datang. Ketukan pintu terdengar, berat dan pasti, menggetarkan seluruh rumah. Pak Rahmat menelan ludah, lalu berdiri dan membuka pintu. Di depannya berdiri Raka, dengan setelan jas hitam rapi, raut wajah dingin, dan tatapan yang menusuk. Tak ada senyum hangat, hanya aura penuh kendali yang membuat orang biasa merasa kecil. "Selamat pagi, Pak Rahmat." "Selamat pagi, Burini," sapa Raka dengan suara tenang namun tegas. Matanya kemudian menatap Gina yang berdiri agak di belakang orang tuanya. "Dan selamat pagi, Gina." Gina membalas dengan anggukan kecil, mencoba menenangkan diri agar tidak tampak gugup. Ada sesuatu dalam tatapan Raka yang membuatnya merasa tidak nyaman, tapi juga sulit ia abaikan. "Silakan masuk, Pak Raka," kata Pak Rahmat dengan suara bergetar tipis, menahan rasa cemas. Raka melangkah masuk, meninjau sekeliling rumah sederhana itu dengan mata tajam. Ia duduk di sofa ruang tamu, menepuk-nepuk tangannya seolah sedang memikirkan sesuatu. "Saya datang untuk membicarakan masalah hutang keluarga Anda," katanya sambil menatap serius ke arah Pak Rahmat dan Burini. Hati Gina berdegup lebih kencang. Ia sudah menduga bahwa kedatangan Raka bukan sekadar basa-basi. Ia tahu reputasi pria itu, keras, tidak mudah memberi keringanan, dan selalu memiliki maksud tersembunyi. Raka membuka amplop tebal dari tasnya dan mengeluarkan dokumen. "Saya telah memeriksa situasi keuangan keluarga Anda. Hutang ini cukup besar, dan saya memahami bahwa membayarnya sekaligus mungkin sulit bagi Anda." Pak Rahmat menunduk, merasa malu. Kami benar-benar sedang berusaha, Pak Raka. Tapi, belum cukup. Kami mohon pengertian Bapak." Raka tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak membawa rasa hangat. Sebenarnya, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Cara yang lebih praktis.
Ia menatap Gina lebih lama dari sebelumnya, membuat gadis itu menelan ludah. Praktis, Pak? Tanya Bu Rini, matanya melebar penuh rasa ingin tahu sekaligus takut. Raka mengangguk. Ya, hutang keluarga Anda bisa lunas jika Gina bersedia menjadi istri saya. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di ruang tamu. Gina menatap Raka dengan mata membelalak. Tubuhnya kaku. Maaf? Suaranya hampir tidak terdengar, tercampur antara kaget dan marah. Pak Rahmat terperangah. Bu Rini menutup mulut dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Semua orang di ruangan itu terdiam sejenak, mencerna makna dari kalimat Raka. Raka melanjutkan, tenang namun tegas. Ini bukan ancaman, tetapi tawaran. Jika Gina setuju menikah dengan saya, hutang Anda lunas sepenuhnya. Semua pinjaman, bunga, dan kewajiban tambahan akan saya hapuskan. Gina menunduk. Hatinya berkecamuk. Ia tahu ini berarti kebebasan keluarganya. Ayah dan ibunya tidak akan lagi dibebani rasa takut setiap kali Raka muncul. Tetapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Menjadi istri seorang pria tua yang ia tidak cintai, dan yang justru membuatnya takut, ini jauh di luar batas kemauannya. Aku tidak bisa, Gina berkata tegas. Suaranya bergetar namun penuh keteguhan. Ini tidak adil. Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Raka menatapnya dengan mata dingin namun tajam, membaca keteguhan dalam diri Gina. Saya menghargai keberanianmu, Gina. Tetapi ingat, pilihan ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang seluruh keluargamu. Pilihanmu bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan yang bahkan bisa membahayakan hidup mereka. Bu Rini menggenggam tangan Gina dengan erat. Nah, Ibu tahu ini berat. Tapi pikirkan keadaan kita. Kita tidak punya cara lain. Kalau bukan kau, siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita? Pak Rahmat menunduk. Wajahnya menyesal dan putus asa. Gina, ayahmu tidak punya pilihan lain. Aku memohon padamu. Gina merasakan tekanan yang luar biasa. Ia ingin menolak, tapi melihat ketakutan dan keputusasaan orang tuanya membuat hatinya nyeri. Ia mencintai mereka dan ingin melindungi mereka dari penderitaan, tetapi hatinya memberontak. Ini tidak adil. Gina akhirnya berkata, suaranya pecah. Mengapa aku yang harus membayar harga ini? Mengapa harus aku? Raka tetap tenang, tidak terpengaruh oleh emosi Gina. Hidup memang tidak selalu adil. Gina, kadang kita harus membuat keputusan sulit untuk melindungi orang yang kita cintai. Pikirkan baik-baik. Gina menunduk, memandangi lantai kayu. Kepalanya dipenuhi pikiran, kebebasan keluarga atau kebebasan dirinya sendiri. Tetes air mata jatuh, tapi ia menahannya. Dalam hati, ia tahu keputusan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Dan di saat itu, Gina menyadari bahwa ia baru saja memasuki babak pertama dari konflik yang jauh lebih besar daripada sekadar hutang. Sebuah konflik yang akan menguji keberanian, harga diri, dan cinta sejatinya kelak. Malam itu, setelah kedatangan Raka yang mengejutkan, suasana rumah Gina mencekam. Lampu ruang tamu menyala temaram. Bayangan panjang dari furnitur menambah rasa tegang. Gina duduk di sofa, tangan menggenggam kain sarung tangannya, sementara orang tuanya duduk di seberangnya. Wajah mereka menunjukkan keputusasaan dan harapan sekaligus. Gina, suara Bu Rini bergetar, hampir memohon. Ibu tahu ini berat, tapi kau harus pikirkan keadaan kita. Kita tidak punya pilihan lain. Gina menunduk, menatap lantai kayu yang sudah usang. Hatinya bergemuruh, campur aduk antara kemarahan, rasa bersalah, dan kebingungan. Aku tidak mau, Bu. Aku tidak bisa menikah dengan Raka. Aku tidak mencintainya. Dan aku
Aku tidak ingin hidup seperti itu. Pak Rahmat menghela napas panjang, menyesal sekaligus putus asa. Gina, ayahmu tidak punya pilihan lain. Kita dalam kesulitan. Kau satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga ini. Aku memohon padamu. Kata-kata itu membuat dada Gina terasa sesak. Ia mencintai orang tuanya, tapi tawaran itu terasa seperti belenggu. Ia menolak, meski tahu penolakannya akan menimbulkan konflik hebat di antara mereka. Aku tidak peduli seberapa sulit keadaan kita. Aku tidak mau menyerahkan hidupku begitu saja. Aku tidak bisa mengorbankan diriku demi uang. Suaranya mulai meninggi, penuh emosi. Bu Rini memegang bahu Gina. Wajahnya berlinang air mata. Gina, nak, kau harus mengerti. Kita tidak bisa menghadapi Raka tanpa bantuanmu. Kau pikir hutang ini kecil? Jika tidak dibayar, kita bisa kehilangan rumah. Bahkan bisa jadi mengalami masalah yang lebih berat. Tolong, Gin, demi kita. Gina menunduk, menahan tangis. Aku ingin membantu, Bu, tapi bukan dengan cara ini. Aku tidak mau menikah dengan orang yang aku tidak cintai. Aku tidak mau hidup seperti itu. Pak Rahmat menepuk-nepuk meja dengan gugup. Gina, tolong dengarkan ayahmu. Aku tahu ini berat, tapi kau satu-satunya yang bisa menolong kita keluar dari masalah ini. Kau harus pertimbangkan keluargamu, bukan hanya dirimu sendiri. Dialog itu terus berlangsung, berulang dengan intensitas yang semakin memuncak. Gina tetap pada pendiriannya, menolak tawaran Raka, sementara orang tuanya semakin mendesak. Rasa takut mereka terhadap konsekuensi hutang membuat mereka putus asa. Di tengah ketegangan itu, terdengar ketukan di pintu. Raka masuk, dengan tatapan dingin dan senyum tipis yang penuh perhitungan. Sepertinya diskusi kita malam ini mulai panas. Ujarnya tenang. Suaranya berat, menggetarkan ruang tamu yang hening. Tetapi saya ingin memastikan bahwa kalian mengerti tawaran saya. Ini satu-satunya cara untuk menghapus semua hutang kalian. Semua, tanpa penundaan. Gina menatap Raka, matanya membara. Aku sudah mengatakan, aku tidak mau. Tidak ada cara lain. Aku tidak akan menikah dengan Bapak. Raka tersenyum tipis, seakan menikmati tantangan yang diberikan Gina. Keberanianmu mengagumkan, Gina. Tapi ingat, hidup tidak selalu memberikan pilihan yang mudah. Kadang kita harus membuat keputusan sulit untuk melindungi orang yang kita cintai. Kalau kau menolak, konsekuensinya akan menimpa keluargamu. Hati Gina nyaris hancur. Ia ingin menenangkan orang tuanya, tapi di sisi lain, ia juga menolak menyerahkan hidupnya. Aku ingin membantu orang tua, tapi bukan dengan cara yang merampas kebebasanku. Aku tidak bisa. Raka, aku tidak bisa. Raka menatapnya tajam, tetapi tetap tenang. Baiklah. Aku menghargai keteguhanmu, tapi ingat baik-baik, keputusanmu akan menentukan nasib keluargamu. Pikirkan baik-baik sebelum kau menyesal. Setelah itu, Raka meninggalkan rumah dengan langkah mantap, meninggalkan kesan tegas dan dingin yang membekas di hati Gina dan orang tuanya. Sesaat setelah pintu tertutup, Bu Rini terisak. Gina, maafkan ibu. Ibu tahu ini berat. Tapi kami hanya ingin selamat. Gina mengusap air matanya, menahan amarah sekaligus rasa sedih. Aku tahu, Bu. Aku hanya takut kehilangan diriku sendiri dalam proses itu. Aku tidak ingin mengorbankan hidupku sepenuhnya. Pak Rahmat menghela napas panjang, merasa putus asa. Mungkin aku salah. Mungkin kita terlalu memaksamu. Tapi lihat keadaan kita. Gin, kau satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Gina mengangguk, meski hatinya masih memberontak. Ia tahu perjuangan ini baru dimulai.
Tawaran Raka telah menempatkan dirinya dalam dilema yang luar biasa, antara cinta dan keluarga, harga diri dan keselamatan orang yang dicintai. Malam itu, Gina duduk di kamarnya, memandangi langit gelap di luar jendela. Hatinya bergejolak, campur aduk antara kemarahan, rasa bersalah, dan ketakutan. Ia berdoa dalam hati, berharap ada jalan lain, cara yang tidak mengorbankan kebebasannya, cara yang bisa menyelamatkan keluarganya tanpa harus menikah dengan Raka. Namun dalam hati Gina, ia tahu, konflik ini baru awal. Pertentangan antara keinginan pribadinya dan kebutuhan keluarganya baru saja dimulai. Dan besok, tekanan itu akan semakin berat, memaksanya membuat keputusan yang akan menentukan seluruh hidupnya. Hari-hari setelah kedatangan Raka terasa seperti beban yang tak pernah hilang bagi Gina. Setiap kali ia menatap wajah orang tuanya, ia melihat ketakutan, keputusasaan, dan harapan yang menuntutnya menyerahkan kehendaknya. Malam itu, suasana di rumah mereka semakin tegang. Lampu kamar temaram, hanya cahaya dari lampu meja yang menerangi wajah Gina saat ia duduk di dekat jendela. "Gina," suara ibunya terdengar pelan namun tegas. "Ibu tahu ini sulit, tapi kau harus mengerti keadaan kita. Kita tidak bisa terus hidup di bawah bayangan hutang Raka. Kita tidak punya pilihan lain." Gina menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Bu, aku mengerti keadaan kita. Tapi aku sudah bilang, aku tidak bisa menikah dengan Raka. Aku tidak mencintainya dan aku tidak mau hidup seperti itu. Aku tidak ingin menjadi istri orang yang aku takuti." Bu Rini menunduk. Air matanya mulai menetes. "Nak, ibu tidak menuntutmu untuk mencintainya. Ibu hanya ingin kau menyelamatkan kami. Kalau bukan kau, siapa lagi? Ayahmu dan ibu sudah tidak mampu lagi menghadapi tekanan ini." Pak Rahmat yang duduk di sofa di samping mereka menghela napas panjang. "Gina, ayahmu mohon. Aku tahu kau ingin bebas. Tapi kita dalam bahaya. Raka bukan orang yang bisa kita remehkan. Jika hutang ini tidak segera dibayar, kita bisa kehilangan rumah, usaha kecil kita, bahkan bisa menghadapi masalah hukum. Kau satu-satunya yang bisa menolong." Gina menggenggam kain di tangannya, jari-jari bergetar menahan emosi. "Ayah, aku ingin menolong, tapi bukan dengan cara ini. Aku tidak mau hidupku dikorbankan. Aku ingin tetap punya harga diri, punya kendali atas hidupku sendiri." Pak Rahmat menatapnya dengan tatapan memohon. "Aku mengerti, Gin. Tapi lihatlah keadaan kita. Jika kau menolak, bukan hanya kita yang menderita, tapi kau juga akan menanggung rasa bersalah seumur hidup. Kau tahu, keluarga ini sangat bergantung padamu." Gina memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang ingin tumpah. Ia merasa terjepit. Di satu sisi, hatinya ingin mempertahankan kebebasan dan keinginannya sendiri. Di sisi lain, ia tidak ingin melihat orang tuanya menderita. Rasa bersalah yang menyesakan membuatnya hampir menyerah. "Gina," Bu Rini meraih tangan putrinya. "Ibu tahu kau kuat. Ibu tahu kau cerdas. Tapi terkadang, kita harus melakukan hal yang berat untuk melindungi orang yang kita cintai. Aku berharap kau bisa melihat ini sebagai pengorbanan, bukan sebagai hukuman." Gina menggeleng, menahan amarah yang mulai muncul. "Pengorbanan? Bagaimana bisa aku mengorbankan seluruh hidupku? Bu, aku bukan milik siapapun untuk ditukar dengan uang atau kebebasan sementara." Pak Rahmat bangkit dari sofa. Langkahnya gelisah. Aku hanya takut kalau Raka datang lagi dan menemukan kita masih menunda. Aku takut ia akan marah. Aku takut akan ada hal-hal yang lebih buruk menimpa kita." Gina menatap ayahnya. Hatinya hancur melihat ketakutan yang terpancar di wajahnya. Ia ingin menenangkan, tapi tidak tahu bagaimana caranya tanpa mengalah pada kehendaknya sendiri. "Ayah, aku ingin kita selamat semua.
Tapi bukan dengan cara seperti ini. Aku tidak mau menikah dengan Raka. Suasana hening beberapa menit. Hanya terdengar detak jam di dinding yang terasa lambat, seolah ikut menambah ketegangan. Akhirnya, Bu Rini menunduk lagi, suara pelan namun tegas. Gina, aku tahu ini berat, tapi kau harus pikirkan kami. Kau harus menimbang antara dirimu sendiri dan keselamatan keluarga ini. Gina menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia tahu desakan ini akan terus menghantuinya hingga membuatnya merasa terpojok. Ia menyadari, pertentangan antara keinginannya dan kebutuhan keluarganya semakin menekan batinnya. Ia ingin menolak, tapi melihat wajah orang tuanya yang begitu putus asa membuatnya hampir menyerah. Hidupku, aku ingin bebas, tapi aku juga mencintai kalian, bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa menyeimbangkan semuanya tanpa kehilangan diriku sendiri? Pak Rahmat menaruh tangannya di bahu Gina, mencoba memberikan kekuatan. Aku tidak ingin memaksamu, Gin. Tapi kita semua dalam kesulitan. Tolong, pikirkan baik-baik. Jangan biarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang keselamatan kita semua. Gina menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Hatinya hancur antara keinginan untuk menolak dan rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Malam itu, ia duduk di kamar, menatap gelapnya langit di luar jendela, mencoba mencari jawaban. Setiap pilihan terasa salah. Setiap jalan terasa penuh tekanan. Ia tahu bahwa desakan orang tua hanya akan semakin kuat, dan keputusan yang ia buat dalam beberapa hari ke depan akan menentukan nasibnya, keluarganya, dan bahkan masa depannya. Namun dalam hatinya, Gina masih bertekad untuk tidak menyerahkan hidupnya begitu saja. Konflik batin ini baru permulaan dari perjuangan yang lebih besar, dan ia sadar, badai yang menimpa keluarganya belum akan reda. Malam itu, di kamar kecilnya yang sederhana, Gina berdoa dalam hati. Ia berharap Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar, cara untuk melindungi orang yang dicintainya tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Ia tahu pertentangan ini baru dimulai, dan perjalanan panjangnya untuk menjaga harga diri serta keluarganya akan segera dimulai. Beberapa hari setelah desakan orang tua semakin menekan, rumah Gina berubah menjadi pusat kegelisahan. Suasana yang sebelumnya hangat kini terasa tegang dan penuh rasa takut. Orang tua Gina sibuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan yang seharusnya tidak pernah terjadi menurut keinginan putrinya. Gina duduk di ruang tamu, menatap daftar undangan yang ditulis oleh ibunya. Tangannya menggenggam pena tanpa daya. Ia merasa seluruh hidupnya seakan sedang diatur oleh orang lain, dan hatinya memberontak. Gina, kau harus menandatangani daftar ini, kata Bu Rini dengan nada lembut namun tegas, menyodorkan daftar undangan. Kita harus memastikan semua yang datang tahu waktu dan tempatnya. Raka sudah mengirim pesan. Ia ingin segalanya berjalan lancar. Gina menolak. Tangannya menutup daftar itu. Aku tidak mau, Bu. Aku tidak bisa ikut menyusun semua ini. Aku tidak mau menikah dengan Raka. Suaranya mulai meninggi, mengungkapkan ketegangan yang ia rasakan sejak beberapa hari terakhir. Pak Rahmat masuk ruang tamu, menatap putrinya dengan mata penuh penyesalan. Gina, tolong pahami, kita tidak punya banyak waktu. Raka sudah menunggu keputusan kita. Kita harus mempersiapkan semuanya agar keluarga kita tidak terkena konsekuensi lebih buruk. Gina menunduk, menahan air mata. Ayah, aku tahu kalian takut, tapi ini hidupku, bukan hidup kalian. Aku tidak mau dijadikan alat untuk melunasi hutang. Suasana menjadi semakin tegang. Bu Rini menunduk. Suaranya pecah. Nak, ibu tidak pernah ingin kau sedih. Tapi ibu dan ayah, kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Tolong, demi kita. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan yang membuat Gina semakin tertekan.
Ia harus mengikuti kursus singkat tata cara pernikahan, memilih gaun, serta menghadiri rapat dengan pihak perencana pernikahan yang dikirim langsung oleh Raka. Semua terasa asing dan menekan baginya. Ketika mencoba melihat gaun pengantin di butik, Gina merasakan campur aduk emosi. Gaun putih itu indah, dijahit dengan detail yang mewah. Namun baginya gaun itu terasa seperti baju kurungan yang membelenggu kebebasannya. Gina, gaun ini cantik sekali. Kau akan terlihat anggun di mata semua tamu, puji penata busana, tidak mengetahui konflik batin yang sedang melanda Gina. Gina menunduk, menatap kain mewah itu. Cantik, tapi aku tidak ingin memakainya. Aku tidak mau menikah dengan orang itu. Malamnya, di rumah, Pak Rahmat mencoba menenangkan situasi. Gina, aku tahu ini sulit. Tapi persiapan ini bukan berarti kau sudah menyerah. Ini hanya langkah supaya kita tetap bisa melindungi diri kita. Lakukan saja yang bisa kau lakukan sekarang. Nanti kita lihat lagi. Gina menggeleng. Aku hanya ingin semua ini selesai tanpa aku harus kehilangan diriku sendiri. Ayah, aku tidak ingin menjadi milik orang yang aku tidak cintai. Tidak peduli betapa berharganya keselamatan keluarga kita. Namun, orang tua Gina tetap bersikeras. Mereka merasa semakin terdesak oleh kekayaan dan kekuasaan Raka, dan takut jika menunda persiapan, Raka akan marah atau mengambil langkah yang lebih ekstrim. Gina, tolong, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus mengikuti keinginannya agar hutang kita lunas, kata Burini dengan suara bergetar. Aku tahu kau tidak ingin, tapi ini untuk keselamatan kita semua. Gina menunduk. Hatinya hancur. Ia mencoba mencari cara untuk menolak dengan sopan. Tapi tekanan keluarga membuatnya hampir menyerah. Ia merasa seakan berada di persimpangan jalan yang salah, di mana setiap pilihan membawa penderitaan. Hari demi hari berlalu, dan persiapan pernikahan berlangsung dengan cepat. Setiap detail ditentukan oleh orang tua Gina dan tim dari Raka. Ia hanya bisa mengikuti perintah, menahan air mata dan amarah, sambil berusaha tetap kuat. Ia tahu, persiapan ini bukan hanya soal gaun dan undangan, tapi simbol bahwa hidupnya kini tidak lagi sepenuhnya di tangannya sendiri. Di malam terakhir sebelum prosesi, Gina duduk di kamarnya menatap cermin, wajahnya pucat dan matanya sembab. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi ini besok. Aku ingin melindungi orang tuaku, tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dalam hati, Gina merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia sadar bahwa persiapan pernikahan yang tak diinginkan ini hanyalah awal dari babak yang lebih berat. Setiap langkah, setiap keputusan yang dibuat oleh orang tuanya atau Raka, semakin menekan batinnya, dan rasa takut bercampur dengan kemarahan mulai menguasai dirinya. Namun di balik semua tekanan itu, Gina masih menaruh harapan kecil, sebuah kemungkinan bahwa sesuatu atau seseorang mungkin akan datang untuk mengubah nasibnya, memberi kesempatan untuk menyelamatkan diri dan keluarganya tanpa harus menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Raka. Harapan itu membuatnya tetap berdiri, meski langkahnya terasa berat. Malam itu, ia menatap gelapnya langit di luar jendela kamar. Ia tahu, besok adalah hari yang menentukan, dan ia harus menghadapi persiapan pernikahan ini, meski hatinya menolak sekuat tenaga. Konflik batin yang menekan akan segera diuji, dan keputusan yang diambilnya akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Malam itu, rumah Gina terasa sunyi namun syarat ketegangan. Lampu-lampu yang biasanya hangat kini menerangi ruang tamu dengan cahaya temaram, memantulkan bayangan panjang yang menambah rasa cemas di hati Gina. Malam menjelang ijab kabul besok, dan setiap detik terasa menekan pikirannya. Gina duduk di kamarnya, menatap gaun pengantin yang tergantung rapi di lemari. Gaun itu indah, dihiasi renda dan manik-manik berkilauan. Namun baginya ia seperti baju kurungan yang membelenggu kebebasan. Tangannya menggenggam kain gaun, merasakan lembutnya bahan mewah. Namun hatinya bergelora. Gina,
Kau baik-baik saja? Suara Bu Rini terdengar pelan, masuk ke kamar sambil membawa segelas air hangat. Wajah ibunya pucat, tapi matanya penuh rasa khawatir. Gina menatap ibunya. Matanya sembab. Aku tidak tahu, Bu. Hati ini sakit. Aku tidak ingin menikah dengannya. Tapi aku juga tidak ingin mengecewakan kalian. Bu Rini duduk di sampingnya, menggenggam tangan Gina dengan lembut. Nak, ibu tahu ini berat. Tapi besok kita harus menghadapi semuanya. Raka menunggu keputusanmu, dan kita harus memastikan semuanya berjalan baik agar keluarga kita selamat. Gina menggeleng, menahan air mata. Ibu, aku merasa seperti terjebak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melangkah ke pelaminan besok dengan hati yang menolak. Pak Rahmat masuk ke kamar. Wajahnya penuh penyesalan dan kelelahan. Gina, ayah juga merasa berat. Aku tahu ini bukan keinginanmu. Tapi lihat keadaan kita. Aku takut kalau kita menolak, Raka akan mengambil langkah yang lebih keras. Aku takut kita tidak akan selamat. Gina menunduk. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia ingin melindungi orang tuanya, tapi hatinya memberontak. Ayah, aku ingin membantu. Aku ingin menyelamatkan kita semua. Tapi bukan dengan menyerahkan seluruh hidupku. Malam itu terasa panjang bagi Gina. Setiap suara dari luar rumah membuatnya tersentak. Angin yang menerpa jendela, ranting pohon yang bergesekan, bahkan bunyi jam dinding terasa membesar di telinganya. Ia menatap keluar jendela, berharap ada tanda atau jalan keluar, sesuatu yang bisa membantunya mengatasi situasi yang seolah tidak memiliki jawaban. Di ruang tamu, Pak Rahmat dan Bu Rini sibuk memeriksa kembali semua persiapan. Undangan, dekorasi, hingga daftar tamu diperiksa berulang kali. Ketegangan mereka terlihat jelas. Setiap gerakan terasa terburu-buru, seolah takut waktu akan habis. Gina menutup matanya, mencoba menarik napas panjang. Aku tidak tahu apakah aku bisa menghadapi besok. Bu, aku merasa seolah semua pilihanku diambil dari tanganku. Bu Rini meraih wajah putrinya, menatap matanya penuh kasih sayang. Nak, ibu tahu ini berat. Tapi terkadang hidup memaksa kita menghadapi situasi yang tidak kita inginkan. Kita harus bertahan, meski hati kita menolak. Gina menunduk. Air matanya menetes perlahan. Ia merasakan tekanan yang semakin berat. Malam ini bukan hanya tentang persiapan fisik, gaun, dan dekorasi. Malam ini adalah ujian batinnya, pertaruhan antara hati dan tanggung jawab. Beberapa saat kemudian, Gina berdiri, menatap gaun pengantinnya yang tergantung di cermin. Ia menyentuh kain itu dengan lembut, merasakan teksturnya, dan menahan amarah yang bergejolak di dada. Aku tidak ingin ini menjadi hidupku, bisiknya pada diri sendiri. Aku tidak ingin menjadi milik seseorang yang aku tidak cintai. Pak Rahmat mengetuk pintu perlahan. Gina, ayah hanya ingin kau tahu, besok bukan akhir dari segalanya. Kita harus menghadapi ini, tapi kita tetap bisa berharap ada jalan keluar. Jangan biarkan rasa takut menguasai hatimu sepenuhnya. Gina menatap ayahnya. Matanya sembab. Ayah, aku takut. Aku takut besok aku harus menyerahkan seluruh hidupku. Aku tidak siap. Pak Rahmat menghela napas, memeluk putrinya sebentar. Aku tahu, Gin. Aku juga takut. Tapi kita harus bertahan. Setidaknya sampai ada kesempatan untuk mengubah keadaan. Besok adalah ujian, tapi bukan penentu akhir segalanya. Kita akan melewatinya. Nak, bersama. Di luar kamar, suara angin malam menambah sunyi yang mencekam. Gina menutup matanya, merasakan detak jantungnya yang cepat, napas yang tidak teratur, dan ketegangan yang menekan setiap otot tubuhnya. Malam panjang ini terasa seperti ujian yang tak berujung, mengharuskannya menghadapi keputusan yang tidak ia inginkan,
sementara ia juga tidak ingin mengecewakan orang tua. Ia menatap cermin sekali lagi, bayangan dirinya yang pucat dan mata sembab menatap kembali. Dalam hati, Gina berjanji akan berjuang. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia ingin menemukan cara untuk tetap melindungi keluarganya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Malam ini panjang, dan besok adalah hari yang menentukan. Namun di balik rasa takut dan tekanan itu, ada secercah harapan kecil yang tetap hidup dalam hatinya. Harapan bahwa sesuatu, atau seseorang, mungkin akan datang dan mengubah nasibnya sebelum ia dipaksa menyerahkan seluruh hidupnya pada Raka. Malam itu, Gina menutup mata dengan doa yang tulus. Ia berjanji dalam hati untuk tidak menyerah, meski situasi terasa semakin menekan. Ia sadar, besok adalah awal dari ujian terbesar dalam hidupnya, dan malam panjang ini hanyalah persiapan bagi jiwa yang harus menghadapi badai besar. Hari itu tiba dengan matahari pagi yang menyinari kota, tetapi bagi Gina, suasana terasa mencekam. Rumahnya yang biasanya sederhana kini penuh dengan tamu, dekorasi mewah, dan hiruk-pikuk persiapan terakhir. Setiap langkah yang diambil terasa berat, seolah menahan seluruh beban hidup yang jatuh di pundaknya. Gina berdiri di kamarnya, mengenakan gaun pengantin yang indah, namun hatinya memberontak. Ia menatap cermin panjang, melihat sosoknya sendiri yang tampak anggun di luar, namun gelisah di dalam. Tangannya menggenggam kain gaun, menahan rasa takut dan marah. "Gina, kau baik-baik saja?" tanya Burini sambil masuk. Wajahnya pucat namun penuh kepedulian. Gina menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Bu, aku takut. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi semuanya. Hati ini menolak, tapi aku juga tidak ingin mengecewakan kalian." Burini duduk di samping putrinya, memeluknya sebentar. "Nak, ibu tahu ini berat, tapi ingat, kita harus melindungi keluarga. Besok atau hari ini adalah ujian kita. Kita harus melewatinya." Pak Rahmat masuk. Wajahnya tegang namun tersenyum tipis untuk menyemangati putrinya. "Gina, ayah tahu ini bukan keinginanmu. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus mengikuti persiapan sampai selesai, setidaknya sampai ada kesempatan untuk mengubah keadaan. Tetap kuat, Nak." Gina mengangguk, menahan rasa sakit di dada. Ia tahu kata-kata orang tuanya penuh cinta, tapi juga membawa tekanan yang berat. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan fisik, tetapi ujian batin yang menekan seluruh jiwanya. Di luar, kendaraan mewah mulai berdatangan. Para tamu yang diundang Raka sudah mulai memenuhi lokasi pernikahan yang disiapkan di aula hotel mewah. Suasana riuh namun elegan itu membuat hati Gina semakin gelisah. Setiap bunyi langkah kaki di lantai, setiap suara tawa tamu, terdengar mengganggu dan menambah ketegangan batinnya. Ketika Raka tiba, suasana menjadi semakin tegang. Ia tampil dengan setelan jas hitam rapi. Wajahnya tenang namun penuh pengaruh yang membuat semua orang di sekitarnya menunduk hormat. Matanya menatap Gina sekilas, seperti memeriksa siapa yang kini akan menjadi miliknya. Gina menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasakan ketakutan bercampur kemarahan. Ia ingin lari, ingin menolak, tapi ia tahu orang tua dan seluruh keluarga bergantung padanya. "Gina," suara Burini hampir terdengar memohon. "Tolong, demi kita." Gina menggeleng, napasnya tersengal. "Bu, aku ingin semua ini berakhir, tapi bukan dengan cara menyerahkan diriku begitu saja." Pak Rahmat menepuk bahu putrinya dengan lembut. "Kita hanya bisa bertahan sebentar lagi. Nak, tetaplah tegar. Kita harus menghadapi ini hingga ada jalan keluar." Upacara dimulai. Semua tamu duduk rapi. Dekorasi indah mengelilingi mereka. Gina berdiri di pelaminan, hatinya tegang, tangan gemetar. Namun ia berusaha tetap tenang di depan orang banyak. Raka menatapnya dari sisi lain pelaminan. Tatapan dingin namun terkendali.
menandakan tekadnya untuk memiliki Gina. Ketika sakralnya prosesi hampir dimulai, Gina menutup mata sejenak. Ia merasakan detak jantungnya yang cepat, napas yang tidak teratur, dan tekanan batin yang menyesakkan dada. Malam panjang yang dilaluinya sebelumnya terasa sebagai pemanasan bagi ketegangan yang kini mencapai puncaknya. "Gina, nak, tetaplah kuat," bisik Burini pelan, memegang tangan putrinya. Gina mengangguk, meski hati dan pikirannya masih memberontak. Ia tahu, besok atau bahkan hari ini, keputusan yang ia buat akan menentukan seluruh hidupnya. Ia ingin melindungi keluarganya, tapi ia juga ingin mempertahankan kebebasannya. Pak Rahmat menatap ke arah Raka. Wajahnya tegang. "Raka, tolong hormati keadaan kita. Kita ingin semuanya berjalan lancar tanpa ada tekanan yang berlebihan," ucapnya dengan suara berat namun tegas. Raka tersenyum tipis. Tatapannya tetap tajam ke Gina. "Tenang saja, Rahmat. Semua akan berjalan sesuai rencana. Besok atau hari ini, semuanya akan selesai." Di dalam hati Gina, rasa takut bercampur harapan. Ia berharap ada jalan keluar yang tiba-tiba muncul, seseorang atau sesuatu yang bisa mengubah arah pernikahan ini sebelum ia harus menyerahkan seluruh hidupnya pada Raka. Detik demi detik berlalu. Semua tamu menyaksikan dekorasi indah, suara musik lembut, tapi hati Gina terasa remuk. Ia menahan napas, menahan emosi, dan mempersiapkan diri menghadapi momen yang akan menentukan masa depan keluarganya, dan juga hidupnya sendiri. Malam itu terasa panjang, penuh ketegangan yang menekan Gina di pelaminan. Namun di balik ketakutan dan kecemasan, masih ada secercah harapan yang hidup dalam hatinya, bahwa mungkin sesuatu atau seseorang akan datang dan memberinya kesempatan untuk melindungi keluarga tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Matahari pagi menyinari pelaminan yang telah dipersiapkan dengan sangat mewah. Tetapi bagi Gina, sinar itu terasa menusuk dan menambah berat hatinya. Ia berdiri di atas panggung, mengenakan gaun pengantin yang sempurna, sementara seluruh tamu menatapnya dengan harap dan kagum. Namun di dalam hatinya, badai emosi berkecamuk. Gina menatap sekeliling, melihat dekorasi mewah, tamu-tamu yang duduk rapi, dan raut wajah orang tuanya yang penuh harap. Tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang, dan napasnya tidak teratur. Ia merasa seolah seluruh hidupnya berada di ambang dilema yang hampir mustahil. "Gina," suara Burini terdengar pelan, menembus kepanikan yang ia rasakan. Ibunya duduk di barisan depan, wajah penuh kekhawatiran dan air mata yang hampir jatuh. "Nak, demi kita, kau harus kuat. Hanya tinggal satu langkah lagi." Gina menelan ludah, menunduk sebentar. "Bu, aku takut. Aku merasa seperti akan kehilangan diriku sendiri. Aku ingin menyelamatkan keluarga, tapi hatiku menolak. Aku tidak bisa menikah dengan Raka." Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar di antara gemericik musik lembut dan bisikan tamu. Pak Rahmat berdiri di sampingnya, wajahnya penuh penyesalan dan ketegangan. "Gina, ayah tahu ini berat, tapi kita tidak punya banyak waktu. Kita harus menyelesaikan ini agar keluarga kita selamat. Tolong, pikirkan kita, nak. Aku memohon padamu." Gina menggenggam ujung gaunnya. Napasnya semakin cepat. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan tanggung jawab. Ia tahu, jika menolak sekarang, orang tuanya mungkin akan kehilangan harapan. Jika ia menyerah, ia akan kehilangan kebebasannya sendiri. Perasaan itu menindih setiap pikiran rasional yang ia miliki. Raka berdiri di depan pelaminan. Wajahnya tenang, tatapan matanya tajam ke arah Gina. Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. "Gina, kau terlihat cantik. Segalanya akan segera selesai. Kau dan aku, kita akan memulai hidup baru. Tidak perlu khawatir, semuanya akan berjalan lancar." Gina menelan ludah,
Matanya hampir berkaca-kaca. Ia tahu itu bukan sekadar ucapan manis. Itu adalah ancaman tersamar. Pengingat bahwa hidupnya kini dikendalikan oleh pria yang tidak ia cintai. Ia ingin menolak, menjerit, melarikan diri. Tapi ia terperangkap antara keinginan untuk melindungi keluarganya dan kebutuhan untuk menjaga harga dirinya. Di bangku depan, Bu Rini menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya menetes. "Nak, tolong. Demi kita," bisiknya pelan. Pak Rahmat menunduk, menahan rasa frustasi dan takut. "Gina, aku tahu kau tidak ingin ini. Tapi lihat keadaan kita. Kita terpojok. Aku tidak bisa membiarkanmu atau kita kehilangan segalanya." Gina menutup mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun suara detak jam di ruang resepsi terdengar keras, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Ia berada di ambang pengorbanan yang paling besar, menyerahkan hidupnya demi keselamatan keluarga. Dalam hati, Gina berbisik pada dirinya sendiri, mencoba menemukan kekuatan terakhir. Aku harus melindungi keluarga. Tapi, aku juga harus bertahan. Aku tidak bisa menyerahkan seluruh hidupku begitu saja. Aku harus menemukan cara lain. Raka melangkah maju, mengambil posisi di samping pelaminan. "Gina, jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Aku memberimu kesempatan untuk menjalani hidupmu dengan tenang, dengan cara yang paling mudah bagi kita semua." Gina menatapnya, hati bergetar. Ia ingin menolak, menjerit, melawan. Tapi rasa takut terhadap reaksi Raka dan kepedihan melihat orang tuanya tersiksa membuatnya hampir menyerah. Ia merasa berada di ujung tebing, antara kebebasan dan pengorbanan. Di saat itu, Gina merasakan tangannya dingin, tubuhnya gemetar, namun pikirannya mulai fokus. Ia menyadari bahwa keputusan yang akan ia buat tidak boleh hanya karena tekanan orang lain atau ancaman Raka. Ia harus menemukan jalan yang tidak menghancurkan dirinya sepenuhnya. Pak Rahmat menatap putrinya, berkata dengan suara parau, "Gina, besok atau hari ini, kita hanya ingin selamat. Tolong, Nak, jangan biarkan rasa takut mengalahkan kita semua." Gina menarik napas panjang, menegakkan tubuhnya, dan menatap orang tua dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa detik-detik ini adalah titik kritis. Hatinya menolak, tapi rasa tanggung jawab terhadap keluarga menekan batinnya. Ia berada di ambang pengorbanan, dan keputusan yang ia buat dalam beberapa menit ke depan akan menentukan masa depan hidupnya, serta nasib orang-orang yang dicintainya. Malam panjang yang ia lalui sebelumnya, tekanan dari orang tua, dan ketakutan menghadapi Raka mencapai puncaknya. Gina tahu bahwa satu langkah lagi akan menentukan apakah ia akan kehilangan kebebasannya atau menemukan jalan lain untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Dengan napas tertahan, tangan gemetar, dan hati yang penuh dilema, Gina berdiri di ambang pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Suatu pengorbanan yang seharusnya tidak pernah ia pilih, tapi kini seakan menjadi takdir yang harus ia hadapi. Detik-detik sebelum prosesi ijab kabul dimulai terasa seperti mimpi buruk bagi Gina. Tangannya gemetar, napasnya tersengal, dan seluruh tubuhnya tegang. Ia menatap ke arah Raka, yang berdiri di pelaminan dengan tatapan dingin namun penuh kendali. Semua persiapan berjalan sempurna menurut rencana Raka. Namun bagi Gina, semuanya terasa seperti belenggu yang menjerat kebebasannya. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara langkah kaki yang tidak dikenali masuk ke aula. Semua mata tamu beralih, sementara Gina merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Suara itu bukan langkah Raka, bukan suara orang tuanya, melainkan seseorang yang familiar namun sudah lama ia tidak lihat. "Noval?" bisik Gina, hampir tidak percaya. Noval melangkah masuk dengan pakaian rapi, wajahnya menawan dan percaya diri. Ia menatap Gina sejenak, lalu memalingkan pandangan ke seluruh ruangan, menenangkan suasana. "Gina, aku datang untuk menyelesaikan semuanya," ucapnya tegas.
namun lembut. Suasana seketika berubah. Tamu-tamu mulai bergumam, beberapa wajah menunjukkan kebingungan, beberapa lainnya penasaran. Bu Rini menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menetes. Pak Rahmat menatap Noval dengan mata terbelalak. Rasa lega dan keheranan bercampur di wajahnya. Raka, yang sebelumnya tenang, kini menatap Noval dengan sorot mata tajam. "Siapa kau? Apa maksudmu datang ke sini?" Suaranya terdengar dingin dan tegas. Noval melangkah maju, menatap Raka dengan mantap. "Aku datang untuk melunasi semua hutang keluarga Gina. Segera. Tidak ada syarat. Dengan begitu, Gina tidak perlu menikah denganmu." Gina menahan napas. Jantungnya seperti berhenti sejenak. Air matanya jatuh perlahan. "Noval, kau benar-benar datang." Suaranya bergetar, campur haru dan lega. Pak Rahmat menatap Noval. Matanya berkaca-kaca. "Noval, kau benar-benar melunasi semuanya? Kau menyelamatkan keluarga kami." Noval tersenyum lembut. "Ya, Pak Rahmat. Aku tidak ingin melihat Gina harus menyerahkan hidupnya demi hutang orang lain. Semua hutang sekarang lunas. Keluargamu aman." Raka menatap mereka. Wajahnya berubah dari dingin menjadi marah. "Kau pikir uangmu bisa mengubah segalanya? Aku tidak menerima ini begitu saja." Noval tetap tenang, menatap Raka dengan mata tajam. "Ini bukan soal uang, Raka. Ini tentang pilihan Gina. Kau tidak berhak memaksanya." Gina menatap Noval. Air matanya mengalir deras. "Noval, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Terima kasih banyak." Bu Rini memeluk Gina dengan kuat, lalu menatap Noval sambil berlinang air mata. "Noval, kau benar-benar datang di saat yang paling kami butuhkan. Ibu tidak tahu bagaimana harus membalas budi ini." Pak Rahmat mengangguk. Hatinya lega. "Gina, nak, lihatlah, ada jalan keluar. Kau tidak harus mengorbankan dirimu. Noval datang untuk menyelamatkanmu." Raka menatap mereka dengan murka, tapi ia menyadari bahwa posisinya kini tidak lagi menguasai situasi. Semua hutang telah lunas, dan Gina memiliki pilihan yang bebas. Ia menepuk tangan perlahan. Suara dinginnya terdengar tegas. "Sepertinya rencanaku gagal. Tapi ingat, kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang dua kali." Gina menggeleng, menatap Raka dengan mata tegas. "Tidak ada lagi kesempatan untukmu memaksaku. Aku bebas memilih hidupku sendiri." Noval melangkah maju, menatap Gina dengan lembut. "Gina, aku selalu mencintaimu. Aku ingin kita bisa memulai hidup baru, tanpa tekanan atau rasa takut. Aku ingin melindungimu, bukan mengekangmu." Gina menunduk sejenak. Hati yang semula penuh ketakutan kini diliputi rasa lega dan haru. "Noval, aku juga masih menyayangimu." Suaranya bergetar, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan kebahagiaan yang sudah lama ia pendam. Di tengah aula, suasana berubah total. Ketegangan yang menekan Gina dan keluarganya selama berhari-hari seketika hilang. Orang tua Gina menatap Noval dengan rasa syukur yang mendalam. "Noval, terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami. Aku berhutang banyak padamu," ucap Pak Rahmat dengan suara parau. Bu Rini menambahkan, "Kau membuat kami menyadari bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Terima kasih telah datang tepat pada waktunya." Gina menatap Noval, air matanya jatuh perlahan. Kini bukan karena takut, tetapi karena lega dan rasa cinta yang kembali menyala. Ia menyadari, hidupnya kini memiliki harapan baru. Ia tidak lagi berada di ambang pengorbanan yang memaksa. Ia memiliki kesempatan untuk memilih kebahagiaan dan cinta sejati. Raka menatap mereka. Wajahnya menegaskan kekalahan,
lalu perlahan-lahan meninggalkan aula. Ia tahu rencananya gagal. Semua kendali yang ia pikir dimiliki kini hilang. Noval menatap Gina sekali lagi, mengambil tangannya, dan berkata lembut, "Gina, mari kita mulai hidup baru bersama. Tanpa tekanan, tanpa ketakutan. Hanya kita berdua." Gina menggenggam tangannya dengan erat, tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. "Ya, Noval, mari kita mulai bersama." Suasana aula pun berubah menjadi hangat, penuh haru dan kebahagiaan. Setelah berhari-hari tertekan, Gina dan keluarganya akhirnya merasakan lega yang begitu mendalam. Noval bukan hanya hadir untuk menyelamatkan mereka dari hutang, tetapi juga dari penderitaan dan ketakutan yang menekan hati Gina. Hari itu, suasana yang sebelumnya tegang dan penuh kecemasan di rumah Gina berubah total. Noval hadir sebagai penyelamat, melunasi seluruh hutang keluarga Gina, dan secara simbolis menumbangkan kuasa Raka yang selama ini menindas mereka. Semua tamu yang hadir menyaksikan perubahan drastis itu dengan rasa kagum dan lega. Gina berdiri di samping Noval, matanya memancarkan kelegaan yang sulit ia ungkapkan. Tangannya menggenggam tangan Noval dengan erat, merasakan ketenangan yang selama ini hilang. "Noval, aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Kau benar-benar menyelamatkan kami," bisiknya pelan. Suaranya bergetar penuh haru. Noval tersenyum hangat, menatap Gina dengan penuh kasih. "Gina, tidak perlu berkata apa-apa. Aku hanya ingin kau dan keluargamu aman. Itu saja sudah cukup bagiku." Pak Rahmat, yang sebelumnya terlihat sangat cemas dan tertekan, kini berdiri tegak dengan wajah penuh lega. "Noval, kau benar-benar melunasi semua hutang kami? Kau menyelamatkan kami dari kehancuran yang sudah kami takuti selama berhari-hari." Noval mengangguk mantap. "Ya, Pak Rahmat, semua hutang sudah lunas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi." Burini menatap putrinya dan Noval. Air mata mengalir di pipinya. "Noval, kau datang di saat yang paling tepat. Kau bukan hanya melunasi hutang, tapi juga memberikan keluarga kami kesempatan untuk hidup tanpa tekanan Raka." Di sisi lain, Raka menatap semua kejadian itu dengan sorot mata yang berubah dari dingin menjadi marah. Ia merasa kuasanya runtuh seketika. Semua rencana yang ia susun untuk menguasai Gina dan menekan keluarga itu gagal total. Ia menepuk tangan perlahan. Wajahnya memancarkan kekesalan. "Sepertinya semua yang aku rencanakan sia-sia. Kau pikir uangmu bisa mengalahkan aku?" Noval tetap tenang, menatap Raka dengan mata tegas. "Ini bukan soal uang, Raka. Ini soal kebebasan dan pilihan Gina. Kau tidak berhak menekan atau memaksanya. Semua hutang telah lunas, dan Gina berhak memilih hidupnya sendiri." Gina menatap Raka dengan mata tegas. Suara penuh keyakinan. "Raka, aku bebas. Aku tidak akan menikahimu, dan tidak ada yang bisa memaksa aku sekarang. Semua hutang sudah dilunasi. Aku punya pilihan untuk hidupku sendiri." Raka menatap mereka, wajahnya menegaskan kekalahan, lalu perlahan-lahan meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Semua orang di aula menyadari bahwa kekuasaan Raka telah runtuh, dan hari itu menandai akhir dari tekanan dan ancaman yang selama ini menimpa Gina dan keluarganya. Pak Rahmat menatap Noval dengan mata berkaca-kaca. "Noval, kami berhutang banyak padamu. Kau bukan hanya menyelamatkan keluarga kami dari hutang, tapi juga dari penderitaan dan ketakutan yang sudah lama menekan kami." Burini menambahkan, "Kau benar-benar hadir di saat yang tepat. Terima kasih karena memberikan kami harapan baru dan kebahagiaan yang selama ini kami rindukan." Gina menatap Noval, matanya penuh rasa terima kasih dan cinta yang sudah lama tertahan. "Noval, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasmu. Kau bukan hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga memberi kesempatan untuk memilih jalan hidupku sendiri."
Noval menggenggam tangan Gina dengan lembut. Gina, kau tidak perlu membalas apapun. Yang penting adalah kau dan keluargamu aman. Sekarang kita bisa memulai hidup baru bersama, tanpa tekanan, tanpa ketakutan, dan dengan kebebasan yang kau pantas dapatkan. Suasana aula berubah menjadi hangat. Tamu-tamu yang hadir bersorak pelan, memberikan tepuk tangan dan senyuman lega. Semua orang menyadari bahwa hari itu bukan hanya tentang pelunasan hutang, tetapi juga tentang kebebasan, keberanian, dan keadilan. Gina menarik napas panjang, merasakan lega yang begitu dalam. Ia menatap Noval, hatinya dipenuhi rasa bahagia yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua tekanan, ketakutan, dan penderitaan yang menimpanya selama ini seakan lenyap seketika. Pak Rahmat menepuk bahu putrinya, tersenyum lega. Gina, lihatlah. Nak, semua sudah aman. Kau bisa bernapas lega sekarang. Semua beban yang selama ini menekan kita sudah terangkat. Bu Rini memeluk Gina erat. Air matanya jatuh di pipi putrinya. Nak, sekarang kau bisa bahagia. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi ancaman. Kau bisa memilih hidupmu sendiri. Gina tersenyum lembut. Air matanya bercampur dengan rasa lega dan haru. Ia menyadari bahwa hari itu menandai babak baru dalam hidupnya. Bukan hanya sebagai anak yang harus menanggung tanggung jawab keluarga, tetapi sebagai wanita yang akhirnya bisa menentukan hidupnya sendiri. Noval menatap Gina, tersenyum hangat, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Gina, mari kita mulai hidup baru bersama. Tanpa tekanan, tanpa ketakutan. Hanya cinta dan kebahagiaan yang akan kita jalani. Gina menggenggam tangannya kembali, tersenyum penuh cinta. Ya, Noval, mari kita mulai hidup baru, bersama. Hari itu, kekuasaan Raka benar-benar runtuh, hutang keluarga Gina lunas, dan kebebasan serta kebahagiaan Gina dipulihkan. Semua tekanan yang selama ini menindas mereka akhirnya hilang, digantikan oleh harapan dan cinta yang baru. Hari itu suasana rumah Gina berubah menjadi hangat dan penuh rasa syukur. Setelah kekacauan yang menimpa keluarga beberapa hari terakhir, kini semua terasa ringan. Noval hadir sebagai penyelamat, melunasi seluruh hutang keluarga, dan memulihkan kebebasan Gina. Orang tua Gina, Pak Rahmat dan Bu Rini, masih sulit mempercayai kenyataan bahwa semuanya telah berakhir dengan baik. Gina duduk di ruang tamu, menatap orang tuanya yang tampak lelah namun lega. Bu, ayah, semuanya sudah aman sekarang. Tidak ada lagi tekanan atau ancaman dari Raka, ucapnya lembut. Bu Rini menunduk, air matanya mengalir. Nak, kami merasa bersalah. Selama ini kami menekanmu, memaksamu menghadapi situasi yang seharusnya bukan tanggung jawabmu. Maafkan ibu, nak, kami terlalu terhimpit dan takut kehilangan segalanya. Pak Rahmat mengangguk, menambahkan dengan suara parau. Gina, aku juga minta maaf. Aku hanya ingin melindungi keluarga. Tapi aku tidak menyadari tekanan yang aku berikan padamu. Kau harus menghadapi hal yang seharusnya tidak seberat itu. Gina menggenggam tangan mereka, menatap mata orang tuanya dengan lembut. Bu, ayah, aku mengerti. Aku tahu kalian hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Tapi sekarang semua sudah selesai. Kita bisa mulai hidup baru tanpa tekanan atau rasa bersalah. Bu Rini menatap Gina dengan haru. Nak, kau benar-benar dewasa. Kau mampu memaafkan kami dan tetap kuat menghadapi semua ini. Ibu bangga padamu. Pak Rahmat tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Gina, aku bersyukur kau tetap tegar. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga menjaga kita semua tetap utuh. Terima kasih, Nak. Tiba-tiba Noval melangkah maju, menatap orang tua Gina dengan hangat. Pak Rahmat, Bu Rini, aku tahu kalian merasa bersalah karena menekan Gina.
Tapi hari ini aku ingin menunjukkan bahwa segalanya bisa berubah. Aku datang bukan hanya untuk Gina, tapi juga untuk kalian. Kalian tidak perlu merasa bersalah. Kalian berhak bahagia juga. Burini menatap Noval. Air matanya jatuh. Noval, kau benar-benar luar biasa. Kau datang tepat pada waktunya. Kami tidak tahu bagaimana membalas budi ini. Noval tersenyum lembut. Tidak perlu membalas. Yang penting adalah keluarga ini selamat, dan Gina bisa memilih hidupnya sendiri. Aku hanya ingin memastikan semua yang terbaik untuknya. Pak Rahmat menatap Noval dengan mata bersinar. Noval, kau tidak hanya menyelamatkan keluarga kami dari hutang, tapi juga dari penderitaan yang sudah lama menekan kami. Kau memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman ini. Terima kasih. Gina merasakan kehangatan yang jarang ia rasakan selama beberapa hari terakhir. Ia menatap Noval, lalu menatap orang tuanya. Bu, ayah, lihatlah, semuanya bisa diperbaiki. Kita masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Aku tidak perlu lagi membuat pengorbanan yang menyakitkan. Burini mengangguk, menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Nak, sekarang aku mengerti. Kita semua bisa belajar dari pengalaman ini. Kau benar, kebahagiaan tidak harus dibayar dengan pengorbanan yang menyakitkan. Pak Rahmat tersenyum, memeluk putrinya. Gina, kau mengajarkan kami arti pengorbanan dan keberanian. Kami bersyukur kau tetap tegar dan mampu memaafkan kami. Suasana rumah kini dipenuhi rasa lega dan bahagia. Semua tekanan, ketakutan, dan penderitaan yang menimpa keluarga Gina selama berhari-hari hilang. Noval tetap berada di sisi Gina, menghadirkan rasa aman dan cinta yang selama ini ia rindukan. Gina menatap Noval, tersenyum hangat. Noval, aku merasa hidupku kembali. Terima kasih telah menyelamatkan aku dan keluarga dari penderitaan yang begitu berat. Noval menggenggam tangannya dengan lembut. Gina, kau pantas mendapatkan kebahagiaan. Sekarang kita bisa memulai hidup baru bersama, dengan cinta, kedamaian, dan kebebasan yang kau impikan. Burini menepuk bahu Noval, tersenyum lega. Nak, kau benar-benar jawaban atas doa kami. Kau datang pada saat yang tepat, dan memberi kami pelajaran berharga tentang kebaikan, keberanian, dan cinta sejati. Pak Rahmat mengangguk, menambahkan, Noval, kau telah membawa kebahagiaan yang selama ini kami rindukan. Terima kasih telah menunjukkan kepada kami bahwa segala sesuatu bisa diperbaiki jika kita tetap bersikap baik dan penuh cinta. Gina merasakan kelegaan yang luar biasa. Semua beban yang selama ini menekan dirinya dan keluarganya akhirnya hilang. Kini ia bisa tersenyum lebar, menatap masa depan yang penuh harapan bersama Noval. Hari itu menjadi titik balik bagi keluarga Gina. Hutang lunas, tekanan hilang, dan cinta sejati hadir di tengah mereka. Orang tua Gina belajar untuk memaafkan diri sendiri dan menemukan kebahagiaan baru, sementara Gina dan Noval mulai membangun hidup bersama tanpa rasa takut dan penuh cinta. Setelah Noval melunasi semua hutang keluarga Gina, suasana mulai berubah drastis di rumah dan aula pernikahan. Namun bagi Raka, itu bukan kabar yang mudah diterima. Kekayaannya yang selama ini menimbulkan rasa takut dan hormat bagi banyak orang kini terasa sia-sia. Semua rencananya untuk memiliki Gina dan menguasai keluarganya runtuh seketika. Raka berdiri di ujung aula, wajahnya tegang, bibirnya mengeras. Tatapannya penuh kemarahan dan rasa frustrasi yang sulit ia sembunyikan. Tidak mungkin, semua ini tidak sesuai dengan rencanaku. Geramnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar oleh tamu di sekitarnya. Gina menatap Raka dengan mata penuh ketegasan. Kali ini ia tidak takut. Ia berdiri tegak. Tubuhnya menggambarkan keberanian yang baru ditemukan. Raka, aku sudah bebas. Tidak ada yang bisa memaksaku lagi.
Semua hutang keluarga kami sudah lunas, dan aku memiliki pilihan untuk hidupku sendiri. Raka menepuk tangan perlahan, menatap Gina dan Noval dengan kemarahan yang membara. Kau pikir dengan uangmu dan aksi heroikmu kau bisa mengalahkanku? Aku orang terkaya di kota ini. Tidak ada yang bisa menolak keinginanku begitu saja. Noval melangkah maju, menatap Raka dengan mata tajam. Raka, kekayaanmu tidak memberi hak untuk menekan atau memaksa orang lain. Kau salah jika mengira uang dan status bisa membeli kebahagiaan atau kebebasan seseorang. Gina berhak memilih hidupnya sendiri, dan sekarang kau kalah. Raka menatap Noval. Rahang mengeras. Kau, anak muda, kau berani menghalangiku? Kau pikir kau bisa menghentikanku dengan segelintir uang? Aku telah menguasai kota ini, dan aku tidak terbiasa kalah. Gina melangkah maju, menggenggam tangan Noval, dan menatap Raka dengan tegas. Raka, kekuasaanmu dan kekayaanmu tidak menakutiku lagi. Aku tidak akan menyerahkan hidupku pada seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku sudah memutuskan jalan hidupku sendiri, dan kau tidak bisa mengubah itu. Raka menegakkan tubuhnya, mencoba mempertahankan wibawa dan kekuasaannya. Namun di dalam hati, ia mulai merasakan kekalahan yang tak terelakkan. Semua yang ia gunakan sebagai alat untuk memaksakan kehendaknya, uang, status, dan intimidasi, telah hilang pengaruhnya di hadapan Gina, keluarganya, dan Noval. Pak Rahmat menatap Raka dengan tegas. Suaranya mantap. Raka, kau tidak memiliki hak untuk menekan kami atau Gina lagi. Semua hutang sudah lunas, dan kebebasan putriku tidak bisa kau ambil. Ini adalah batas terakhir. Kau kalah. Raka, terimalah itu. Burini menambahkan, suaranya tenang namun tegas. Raka, kau telah mencoba menekan kami dengan kekayaan dan kuasa. Namun kebaikan dan keberanian Noval menunjukkan bahwa uang bukan segalanya. Kami tidak lagi terpengaruh oleh ancamanmu. Raka menatap mereka semua. Wajahnya merah karena kemarahan dan frustrasi. Ia menepuk meja dengan keras. Suara dentuman itu menggema di aula. Ini tidak adil. Semua ini tidak mungkin terjadi. Aku orang terkaya di kota ini, dan sekarang semuanya hancur karena anak muda ini. Noval tetap tenang, menatap Raka dengan keyakinan yang mantap. Raka, hidup tidak bisa diatur dengan ancaman dan kekayaan semata. Kau bisa mencoba menakut-nakuti, tapi kebaikan, keberanian, dan cinta selalu lebih kuat daripada kekuasaanmu. Gina menatap Raka dengan mata tegas. Suara penuh keberanian. Raka, aku tidak takut padamu lagi. Aku tidak akan menyerahkan hidupku pada orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Sekarang kau kalah. Akui itu, dan pergi. Raka menatap mereka. Tubuhnya tegang, napasnya tersengal. Ia menatap Noval, lalu Gina, lalu orang tua Gina. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan kini lenyap seketika. Ia menyadari, semua intimidasi, ancaman, dan uangnya tidak mampu mengubah hati dan pilihan Gina. Dengan langkah berat dan wajah yang masih menahan kemarahan, Raka akhirnya membalikkan tubuhnya dan meninggalkan aula. Tidak ada kata-kata lagi, tidak ada pengaruh yang tersisa. Kekuasaan yang ia kira mutlak kini benar-benar runtuh di hadapan Gina, keluarganya, dan Noval. Pak Rahmat menghela napas panjang, menatap Noval dan Gina. Gina, nak, lihatlah, kekuasaan yang menekan kita akhirnya runtuh. Kau aman sekarang. Semua tekanan dan ketakutan sudah hilang. Burini menambahkan, matanya berkaca-kaca. Nak, kita bisa bernapas lega. Semua yang menakutkan selama ini sudah pergi. Kita selamat, dan kau bebas memilih hidupmu sendiri. Gina menatap Noval, tersenyum hangat. Noval, semua ini karena kau.
Kau bukan hanya menyelamatkan keluarga, tapi juga menunjukkan bahwa keberanian dan cinta selalu lebih kuat daripada ketakutan dan kuasa. Noval menggenggam tangan Gina dengan lembut. Gina, sekarang semuanya sudah selesai. Kau bisa mulai hidup baru tanpa tekanan atau rasa takut. Hanya cinta dan kebahagiaan yang menunggu kita. Suasana aula berubah total. Semua orang menatap Gina dan Noval dengan rasa kagum dan lega. Kekuasaan Raka telah runtuh, hutang lunas, dan kebebasan Gina dipulihkan. Hari itu menandai kemenangan kebaikan, keberanian, dan cinta atas kekuasaan, intimidasi, dan ancaman. Gina menatap ke sekeliling, merasakan lega yang begitu dalam. Ia menyadari bahwa semua penderitaan yang dialaminya selama ini akhirnya berbuah kebahagiaan dan kebebasan yang sejati. Dengan Noval di sisinya, hidupnya kini penuh harapan dan cinta yang tulus. Setelah kepergian Raka, suasana yang sebelumnya tegang dan penuh ketakutan kini berubah menjadi hangat dan penuh lega di rumah Gina. Orang tua Gina, Pak Rahmat dan Bu Rini, masih sulit mempercayai kenyataan bahwa tekanan yang menimpa keluarga mereka selama berhari-hari kini telah hilang. Mereka duduk di ruang tamu bersama Gina dan Noval, merasakan campuran lega, syukur, dan rasa bersalah yang mendalam. Bu Rini memulai, suaranya lembut namun dipenuhi emosi. Gina, nak, aku ingin minta maaf. Selama ini, aku terlalu terobsesi dengan keamanan keluarga sehingga menekanmu menghadapi hal-hal yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabmu. Aku salah, dan aku menyesal. Gina menatap ibunya dengan penuh kasih sayang. Tangannya menggenggam tangan Bu Rini. Bu, aku mengerti. Aku tahu semua yang ibu lakukan karena cinta dan takut kehilangan kita semua. Aku tidak marah. Sekarang semuanya sudah selesai, dan kita bisa memulai hidup baru. Pak Rahmat menghela napas panjang. Wajahnya menunduk sebentar sebelum menatap putrinya. Gina, nak, aku juga ingin minta maaf. Aku terlalu fokus pada tanggung jawab dan perlindungan keluarga sehingga terkadang menekanmu. Aku seharusnya lebih memahami perasaanmu. Maafkan ayah. Gina tersenyum lembut. Air matanya mulai mengalir. Ayah, aku memaafkan ayah. Kita semua bisa belajar dari pengalaman ini. Yang penting sekarang adalah kita aman dan bahagia. Noval, yang duduk di samping Gina, menatap keluarga itu dengan hangat. Pak Rahmat, Bu Rini, saya mengerti perasaan bersalah yang kalian rasakan. Tapi semua itu tidak lagi perlu. Gina aman, keluarga aman, dan yang terpenting adalah kita belajar bersama bagaimana menghargai cinta, keberanian, dan kebebasan. Bu Rini menatap Noval dengan mata berkaca-kaca. Noval, kau benar-benar luar biasa. Kau datang tepat di saat yang paling kami butuhkan. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budi ini. Noval tersenyum lembut. Tidak perlu membalas. Yang penting adalah keluarga ini bahagia, dan Gina bisa hidup sesuai pilihannya sendiri. Itu sudah cukup bagi saya. Pak Rahmat menepuk bahu Noval dengan hangat. Noval, kau bukan hanya melunasi hutang kami, tapi juga menyelamatkan putri kami dari penderitaan dan ketakutan yang menekan hatinya. Kami bersyukur atas keberanian dan kebaikanmu. Gina menatap Noval dengan penuh cinta dan rasa terima kasih. Noval, kau telah menunjukkan kepadaku bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tindakan. Kau menyelamatkan aku dan keluargaku, dan aku tidak akan melupakan ini seumur hidupku. Noval menggenggam tangan Gina. Matanya menatapnya penuh kasih sayang. Gina, aku hanya ingin kau bahagia. Aku ingin kita memulai hidup baru tanpa tekanan, tanpa ketakutan, dan dengan cinta yang tulus. Sekarang kita bisa melangkah bersama. Bu Rini tersenyum hangat, menatap putrinya dan Noval. Nak, sekarang aku mengerti. Kita semua belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dipaksakan, dan cinta tidak bisa dibeli.
Terima kasih Noval telah hadir dan memberi kami pelajaran berharga ini. Pak Rahmat menambahkan, Gina, nak, kau dan Noval mengajarkan kami arti keberanian, pengorbanan, dan cinta sejati. Kami sangat bersyukur atas semua yang telah terjadi. Sekarang kita bisa mulai hidup baru bersama-sama, sebagai keluarga yang bahagia. Gina menarik napas panjang, merasakan beban yang selama ini menekan hatinya perlahan hilang. Ia menatap orang tua dan Noval, hatinya penuh rasa syukur. Bu, ayah, aku juga bersyukur. Kita selamat, bebas dari tekanan, dan bisa memulai hidup baru. Aku ingin kita semua bahagia, tanpa rasa takut atau bersalah. Noval tersenyum lembut, menatap Gina. Gina, aku juga bersyukur. Semua ini menunjukkan bahwa keberanian dan cinta bisa mengalahkan ketakutan dan ancaman. Sekarang kita bisa memulai masa depan kita bersama. Pak Rahmat menepuk bahu putrinya, tersenyum lega. Nak, lihatlah, segala tekanan dan penderitaan sudah berlalu. Kita bisa hidup bahagia dan damai sekarang. Semua beban hilang, dan kebahagiaan ada di depan mata kita. Bu Rini menambahkan, Nak, sekarang aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari cinta, pengertian, dan keberanian untuk membuat pilihan yang tepat. Aku bersyukur kita semua masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan hidup bahagia bersama. Gina tersenyum, menatap keluarga dan Noval. Ya, mari kita mulai hidup baru, dengan hati yang ringan, penuh syukur, dan cinta yang tulus. Kita semua layak bahagia. Suasana rumah pun berubah menjadi hangat dan penuh kasih. Semua tekanan, ketakutan, dan rasa bersalah yang selama ini menimpa keluarga Gina kini hilang. Hari itu menjadi momen pengakuan, permintaan maaf, dan rasa syukur yang mendalam bagi semua pihak. Gina menyadari bahwa melalui semua ujian dan penderitaan, keluarganya kini semakin dekat, lebih memahami satu sama lain, dan mampu memaafkan kesalahan masa lalu. Noval hadir sebagai kekuatan yang menyatukan, dan cinta sejati pun akhirnya membawa kebahagiaan yang mereka semua rindukan. Hari itu tiba dengan sinar matahari pagi yang hangat, seakan ikut merayakan momen paling bahagia dalam hidup Gina dan keluarganya. Aula pernikahan dihias megah namun tetap terasa hangat, dipenuhi bunga-bunga segar dan sentuhan lembut warna pastel. Semua tamu hadir, menyaksikan prosesi yang bukan hanya merayakan cinta Gina dan Noval, tetapi juga kemenangan kebaikan, keberanian, dan kebahagiaan keluarga atas segala tekanan yang pernah mereka alami. Gina berdiri di sisi pelaminan, mengenakan gaun pengantin yang indah, namun kali ini hatinya ringan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi tekanan dari orang tua, dan tentu saja, tidak ada Raka yang menakut-nakuti. Ia menatap Noval yang berdiri di sisi lain pelaminan, wajahnya memancarkan cinta, ketenangan, dan rasa hormat. Noval, ini, akhirnya terjadi, bisik Gina pelan, suaranya penuh haru. Noval tersenyum lembut, matanya berbinar menatap Gina. Ya, Gina, akhirnya, kita bisa memulai hidup baru, tanpa ketakutan, tanpa tekanan. Hanya cinta dan kebahagiaan yang menanti kita. Pak Rahmat dan Bu Rini berdiri di belakang Gina. Wajah mereka penuh haru dan bangga. Pak Rahmat menepuk bahu putrinya dengan lembut. Nak, lihatlah, semua telah selesai. Kau bisa tersenyum dan bahagia sekarang. Semua penderitaan yang menimpa kita hilang. Ini adalah momen yang layak kita rayakan. Bu Rini menambahkan dengan suara lembut. Nak, aku bersyukur kau tetap tegar dan memaafkan kami. Sekarang mari kita rayakan kebahagiaan ini bersama-sama. Suasana aula terasa hangat dan penuh syukur. Semua tamu tersenyum, merasakan energi positif yang terpancar dari Gina, Noval, dan keluarga mereka. Musik lembut mengalun, menyatukan suasana dan menambah keindahan momen sakral itu. Ketika ijab kabul dimulai, Gina merasakan napasnya tenang,
Jantungnya berdetak mantap. Ia menatap Noval, tahu bahwa pria ini bukan hanya menyelamatkannya dari tekanan hidup, tetapi juga adalah cinta sejati yang selama ini ia harapkan. Noval, apakah bersedia menerima Gina menjadi istri sahmu, untuk hidup bersamanya, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, hingga akhir hayat? Tanya penghulu dengan suara yang tegas dan penuh hikmat. Noval menatap Gina, senyumnya lembut, lalu mengangguk mantap. Saya bersedia. Gina menatap Noval, matanya berkaca-kaca namun tersenyum penuh kebahagiaan. Saya bersedia. Suasana berubah menjadi penuh sorak dan tepuk tangan dari tamu. Semua yang hadir merasakan energi cinta yang begitu tulus dan kuat, menandai awal baru bagi Gina dan Noval. Pak Rahmat dan Bu Rini menatap putrinya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka. Gina, nak, kau bahagia sekarang, dan itu yang terpenting. Kita semua bersyukur bisa melihatmu tersenyum lebar, ucap Pak Rahmat dengan suara bergetar karena haru. Bu Rini menambahkan, nak, kau telah melewati semua ujian dengan keberanian dan hati yang tulus. Sekarang lihatlah, kau mendapatkan cinta sejati dan hidup baru yang layak kau jalani. Gina menggenggam tangan Noval dengan erat, merasakan rasa aman, cinta, dan kebahagiaan yang melingkupi dirinya. Noval, aku bahagia. Aku merasa hidupku lengkap sekarang. Terima kasih telah datang dan menyelamatkan aku serta keluargaku. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, penuh cinta dan saling menghargai. Noval menatapnya, menggenggam tangannya lebih erat lagi. Gina, aku akan selalu menjaga, mencintai, dan menghormatimu. Aku berjanji kita akan membangun hidup yang penuh kebahagiaan, tanpa ketakutan atau tekanan. Ini awal kita yang baru. Hari itu terasa sempurna. Semua tekanan, ketakutan, dan penderitaan yang menimpa Gina dan keluarganya lenyap. Noval bukan hanya hadir sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai pasangan yang tulus mencintai Gina, menjadikan cinta mereka murni dan bahagia. Pak Rahmat tersenyum lega, memandang putrinya dan menambahkan, nak, lihatlah betapa indahnya hidup saat kita memilih cinta dan kebaikan. Semua yang menekan kita hilang. Sekarang kita bisa hidup bahagia bersama-sama sebagai keluarga. Bu Rini mengangguk, meneteskan air mata kebahagiaan. Nak, kau akhirnya bahagia, dan itu membuat hati kami tenang. Semua doa kita terkabul hari ini. Gina dan Noval berdiri di pelaminan, tersenyum bahagia, tangan mereka saling menggenggam erat. Semua tamu menyaksikan momen itu dengan hangat, seakan ikut merayakan kemenangan cinta, keberanian, dan kebahagiaan keluarga Gina. Suasana pun berubah menjadi meriah namun tetap hangat. Musik dimainkan lembut, senyum dan tawa memenuhi aula, dan kebahagiaan Gina dan Noval menyebar ke setiap sudut ruangan. Akhirnya, setelah melalui berbagai tekanan, pengorbanan, dan ketegangan, Gina dan Noval menemukan kebahagiaan yang sejati, cinta yang tulus, keluarga yang bersyukur, dan hidup baru yang penuh harapan. Hari itu menandai akhir dari segala penderitaan dan awal dari kehidupan yang bahagia. Gina dan Noval kini resmi menjadi pasangan suami istri, memulai perjalanan baru dengan cinta, kebebasan, dan keberanian yang telah teruji. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.